Sebuah catatan dari surga yang luka. Saya Didi Kaspi Kasim. Saya pernah berdiri di Raja Ampat pada pagi yang nyaris sempurna. Embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun dan langit. Lebih biru dari apapun yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Ikan-ikan melompat dari laut sebening kristal, dan suara burung cendrawasih terdengar seperti nyanyian purba. Saya sempat berpikir, mungkin inikah rupa dunia sebelum manusia terlalu sibuk menaklukkannya. Saya datang ke sini sebagai seorang wartawan. Tugas saya sederhana, melihat, mendengar, kemudian mencatat. Tetapi bagaimana mungkin saya hanya mencatat, ketika yang saya lihat bukan lagi sekadar keindahan, melainkan juga ancaman yang diam-diam tumbuh di bawahnya. Beberapa waktu lalu, kerisauan dan perambahan menjadi kata yang sering saya dengar dari berita dari layar yang saya pegang. Tapi di tanah ini, kata itu berbunyi seperti pengingat akan kehilangan. Raja Ampat bukan hanya sebuah lanskap, ia adalah sistem hidup yang saling terhubung. Ketika satu bagian dirusak, yang lain akan ikut retak. Lalu sekarang, tambang mulai menorehkan bekasnya. Tanah-tanah adat digaris dengan peta konsesi. Sungai-sungai mengalirkan cerita yang berubah warna. Dan laut yang dulu jernih mulai bercampur ampas keserakahan. Saya bisa mengambil gambar, tapi gambar tidak bisa menangkap bau lumpur yang menyengat di pinggir pantai. Atau rasa getir di suara ibu-ibu yang kehilangan mata pencaharian. Atau anak-anak yang dulu berenang bebas di lautan biru. Saya duduk bersama seorang kepala suku di sore hari. Ia tidak marah, ia tidak juga berteriak. Tapi dalam tatapannya, saya tahu ada luka yang di dalam yang tak bisa ia ucapkan. Kami hanya ingin alam tetap bernyanyi, katanya. Dan saya diam, karena saya tahu yang bernyanyi kini hanyalah suara mesin. Sebagai wartawan, saya tidak berhak menentukan apa yang benar untuk mereka. Sebagai wartawan, saya tidak berhak menentukan apa yang benar untuk tanah ini. Tapi saya berkewajiban untuk berkata, jika kita membiarkan tambang masuk tanpa batas, maka kita juga harus siap kehilangan Raja Ampat bukan karena waktu, akan tetapi karena pilihan. Ini bukan soal menolak pembangunan, ini soal bagaimana kita membangunnya, tanpa harus mengorbankan rumah yang tak tergantikan. Tanah ini bukan halaman belakang dari ambisi siapapun. Ini adalah halaman depan dari masa depan yang masih mungkin diselamatkan. Saya bersuara bukan untuk sensasi. Saya bersuara karena saya tidak ingin kelak kita hanya bisa mengenang Raja Ampat lewat layar dari gawai-gawai yang tergenggam lemah dihantam sebuah pesan mengatasnamakan kemajuan. Saya Didi Kasim, National Geographic Indonesia, tetap menjelajah, tetap belajar dari mereka yang telah lama menjaga.